Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT, dan video kali ini adalah show of Performa Desktop volume 35. Oh, mantap ya, udah volume 35 lagi. Dan di volume ini, kebanyakan ini adalah para konten kreator kerehore. Mantap ya, jadi si PC-nya ini tuh masih menggunakan versi-versi lawas atau komponen-komponen lawas, tapi tetap bisa membuat konten video yang diupload ke YouTube. Bahkan ada juga yang punya kreativitas tinggi, seperti buat lightingnya ini tuh dari bekas dusmi instan, terus apalagi dari kaleng-kaleng bekas. Pokoknya ya punya kreativitas yang cukup tinggi. Oke, mungkin tapi kalau kalian yang belum tahu Performa Desktop itu apa, jadi Performa Desktop ini tuh menampilkan spek PC kalian, setup kalian, tes gaming kalian, tes PC gaming kalian yang dikirimkan ke email ini. Atau nanti cara ikutannya saya simpen di deskripsi. Kalian kalau misalkan mau ikutan juga boleh, tapi perhatikan cara ikutannya. Oke? Mungkin gitu aja, kita langsung saja tampilkan siapa aja yang nongkrong di volume 35 ini. Oke? Tunjukkan performamu. Performa PC yang pertama datang dari Nopan Prastyo, umurnya 21 tahun, dan Nopan sekarang sedang aktif menjalani hobinya sebagai kreator di channel YouTube PNP Game, yang isinya ada tutorial dan main gamenya juga. Nah, kalau melihat setupnya, di sini terlihat banyak hasil kreativitas sendiri. Mulai dari lightingnya ini pakai kaleng bekas monde ya, terus tiangnya juga pakai gagang bekas lapel. Terus ada dua kaleng susu di samping kiri, ada stop kontaknya mungkin buat lightingnya itu ya. Oke. Terus ada HP Samsung J3 yang katanya dijadikan webcam untuk streaming. Katanya lebih bagus dari webcam yang harganya 2 jutaan. Ya, bisa jadi sih. Nah, di bawah ini ada PC-nya yang nempel di casing open table. Semuanya ini berwarna putih. Cooling prosesor yang dicat warna putih. Lalu heatsink RAM, ini aslinya RAM-nya nggak telanjang gitu, telanjang. Cuman dipakaikan heatsink terpisah ya, jadi warnanya putih. Sampai PGA GTX 1050 Ti ini dipasangkan Scotland warna putih. Ya nggak apa-apa sih, ini bakalan menjadi pengalaman menarik di masa yang akan datang kalau misalkan nanti sukses menjadi YouTuber besar. Oke, di atas mejanya ini ada mouse keyboard dan mousepadnya semuanya dari NYK gitu. Untuk monitornya pakai ViewSonic 22 in. Dan saya melihat di sini ada surat cinta Google AdSense. Wah, mantap ya. Berarti udah mulai mau gajian kayaknya ya. Pinnya udah datang. Melihat ruangan kamarnya yang dijadikan studio memang terlihat berantakan ya. Kabel yang terlihat di mana-mana, green screen yang asal nempel aja yang ada di atas kasur itu. Mungkin nggak ada waktu untuk beresinnya karena terlalu sibuk kerja atau sibuk buat konten yang harus diupload ke YouTube. Ya mungkin juga, karena ide dan karya yang diupload ke YouTube itu memerlukan waktu yang ekstra dan tenaga yang lebih. Ya, betul kan? Aduh, sampai lupa nih, spek PC yang digunakan ini menggunakan Intel lawas, Core i5 3570, RAM-nya 2x4 GB, dan ada SSD SATA SU650 120 GB. Dan PGA-nya seperti tadi ya, GTX 1050 Ti, nanti lengkapnya ada di layar ini. Ya, kalian boleh lihat-lihat aja. Katanya selain dipakai main game, PC ini juga dipakai untuk belajar membuat gambar 3D pakai Blender. Wah, mantap juga ya skillnya, oke. Dan hasil-hasilnya seperti ini. Nanti saya akan juga tampilkan di sini, sekaligus hasil tes main gamenya juga yang dikirimkan oleh Nopan.
Performa PC yang kedua datang dari Dapa Rizky Ramadan, masih sekolah SMP kelas 9 dari Jakarta Cilincing. Simpel aja nih setupnya, karena waktu beli PC ini kebutuhannya untuk daring saja. Tapi akhirnya sekarang membuat channel YouTube gaming namanya Dapa Ramadan. Melihat setupnya sih simpel ya, dibuat serapih mungkin. Terlihat dari kabel-kabel yang disembunyikan di balik meja, terus box bekas komponen-komponen yang berbaris di samping kiri tersusun rapi, terus ya pokoknya yang penting RGB katanya. Mulai dari keyboardnya, LED strip yang ada di belakang meja, dan casing PC yang terlihat RGB dari fan yang ada di dalam casing Armageddon TX5 Pro. Dengan ini nggak kelihatan kalau menggunakan Intel Pentium G3240 dengan motherboardnya H81. Ini Intel Gen 4 ya, masuknya seri Haswell ya. Lalu ditambah lagi PGA RX 570 dari ASRock Phantom. Lalu nggak ketinggalan coolernya dari Deepcool GameX 400S. Wah, mantap ya. Selain membuat dingin prosesor, si GameX 400S ini juga membuat si PC ini terlihat lebih garang, lebih ganteng. Kabel manajemen di dalam case ini juga cukup rapi, nggak berantakan, pokoknya mantap. Oh iya, katanya PC ini habis sekitar 6 jutaan di tahun lalu saat ngerakitnya. Lalu kurang lebih spek lengkapnya ada di layar ini. Dan Dapa hanya kirimkan hasil Cinebench R15 dan main GTA 5 saja. Performa PC yang ketiga datang dari Rudy Anwar, 20 tahun asal Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta. Nah, kalau ini udah terlihat rapi nih. Meskipun nggak semua menggunakan produk branded, tapi setupnya ini tersusun dengan baik. Mulai dari monitor Pixel Plus XF24 XD yang dilengkapi Bezier screen bar, di sampingnya juga ada webcam dari Logitech yang berdiri di atas Deepcool M-Dash ya untuk stand monitornya, sehingga di bawah monitor ini bisa menyimpan waker atau apapun lah yang ukurannya masuk seperti ini. Seperti di sini dia memasukkan kayak jam digital ya. Mantap kan? Tidak ketinggalan juga ada charger mouse Daxa ya di atasnya nih. Semua kabel ini berada di bawah meja. Meskipun acak-acakan di bawahnya si kabel ini, tapi nggak kelihatan. Di atas meja tetap terlihat rapi. Keren ya. Seperti di sini terlihat mousepad Paradox yang terlihat lega karena menggunakan keyboard Textware 87 key yang berukuran kecil ditambah mouse Daxa wireless tadi. Jadi terlihat leluasa. Ya, benar kan? Dan headsetnya ini digantung di meja. Tadi sih hampir nggak kelihatan ya kalau ada di depan. Nah, untuk PC-nya juga di sini ada di pojokan nih posisinya, menggunakan casing Gromov White yang di dalamnya ditanamkan Intel i3 10100F, motherboardnya ASRock B460M, ya benar ya, 2x8GB, dan storage-nya ada XPG SX 6000 Lite yang 256GB. Untuk PGA-nya ada Colorful GTX 1650 Super yang 4GB. Spek lengkap dan periferalnya kalian bisa lihat di layar. Nanti saya akan cantumkan beserta harganya juga. Wah, harganya juga cukup mahal juga berarti ya. Di sini sih tercantum pembelian November 2020. Oh iya, Rudy Anwar juga adalah seorang kreator. Keren nih. Punya channel YouTube namanya Rudy Anwar. Isi videonya ini tentang tutorial filter Instagram. Wah, keren. Mau dong coba dibuatin filter sekilas IT? Nanti kalau misalkan boleh, email aja. Mantap ya. Yang tertarik pengen tahu cara buat tutorialnya si filter ini, kalian bisa cek YouTube-nya si Rudy Anwar. Nah, di sini nih, ilmunya bermanfaat nih. Dan terakhir Rudy Anwar kirimkan tes game yang direcord dari PC-nya ini seperti ini.
Performa keempat datang dari Septian Dwi Saputra. Dia adalah mahasiswa di Universitas Muslim Indonesia Makassar. Dia juga aktif di YouTube, main game. Jadi pas rakit PC di bulan November 2020 lalu, langsung dipakai ngedit dan nge-YouTube. Kalau melihat setupnya sih, kelihatannya asal semua bisa disimpan di meja aja. Meskipun kabelnya banyak melilit di belakang monitor, apalagi PC ini posisinya membelakangi monitor. Jadi otomatis kabel-kabel yang nancap di I/O motherboard terkumpul di sana. Apalagi si panas karena exhaust dari fan PC ini mendaratnya juga di sana. Jadi ngumpul di sana nih. Berantakan, panas juga ada di belakang monitor. Tapi nggak apa-apa, mungkin belum ada waktu untuk merapikan semuanya karena sibuk buat konten atau ngerjain tugas. Ya, bener apa salah? Spek yang digunakan Septian adalah Intel Gen 10 Core i5 10400F dengan PGA-nya Colorful GTX 1650 Super. Hasil nabung dan hasil minta ke orang tua. Dan Septian hanya kirimkan hasil tes Cinebench R15 dan saat render itu juga nggak selesai. Aduh. Performa PC yang terakhir datang dari Ayam. Ya, pengen dipanggilnya Ayam dia. Ini adalah Hernando, umurnya 20 tahun, asal Jawa Timur. Pekerjaannya sekarang sebagai editor sekaligus mahasiswa di Universitas Merdeka Pasuruan dan sebagai anggota BEM Kominfo. Ya, pungkasnya seperti itu. Dia juga kreator di YouTube juga, nama channelnya Ayam Pintar dan IG-nya Hernando Gemilang. Ya, di setup PC-nya kali ini banyak banget barang hasil kreativitas sendiri, do it yourself. Di sini sih terlihat ada softbox dari dus mie instan dengan penyangganya dari paralon mungkin ya. Lalu ada LED strip yang dibingkai styrofoam, lalu ada gantungan headset pakai pipa paralon juga, dan dia bikin replika silver play button. Luar biasa ya, kreatif pisan ya. Kita lihat setup PC-nya, semua peripheral untuk live streaming dan buat konten YouTube di sini udah terlihat lengkap. Meskipun nggak terlalu mewah, yang penting tetap bisa membuat konten. Siapa tahu nanti channelnya besar dan bisa menghasilkan rupiah yang banyak. Semua ini bakalan menjadi cerita yang tak terlupakan. Pasti nih, jangan terlupakan cerita-cerita seperti ini. Kita lihat dalaman PC-nya ini langsung ya, yang dibungkus oleh casing Infinity Cobra. Ada Intel Core i3 10100F, motherboardnya MSI H410M, RAM 8GB single channel, dan PGA-nya ada GTX 1650 Super. Spek lengkapnya dan peripheralnya kalian bisa lihat di layar ini. Dan ada harganya juga. Ya, sebagai pembanding aja, kalau kalian mau rakit PC mirip-mirip seperti ini juga rakitan PC-nya cukup baik juga. Tinggal tambah memori RAM aja, misalkan jadi 16GB, 8x2 gitu kan, biar lebih manyus. Di sini dia kirimkan juga hasil tes main game sambil record langsung. Ada juga saat editingnya. Bonus nanti di akhir ada hasil video sinematik buatan si Ayam Hernando. Ya, mantap. Visanya saya disablekan dan FPS yang diperoleh yaitu 125 saat diem. Kalau misalnya kita gerak, ya 100 tetap. Sekarang kita coba tembak-tembak ya. Nih coba kita tembak-tembak nih orang-orang nih, nggak jelas nih. Nah, kita tembak ngasal aja pakai apa gitu. Kita ngambil peluru. Bentar. Kita ambil yang senjata yang agak berat dikit ya. Maksudnya yang agak ngebrand gitu. Tunggu ya.
Nah, bagaimana menurut kalian tentang kelima promo desktop dari teman-teman yang udah nampil di volume 35 tadi? Kalau kalian punya masukan, saran, kritik, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oh iya, kalau kalian yang mau ikutan atau nampil di volume selanjutnya, cara ikutannya ada di deskripsi. Jadi sertakan setup PC kalian tuh yang niat gitu, yang benar-benar pengen nampil gitu. Jangan asal-asalan, asal foto, asal jetrek, asal ada tesnya, kirimkan aja. Enggak. Pokoknya yang rapih, serapih mungkin, selengkap mungkin. Ada setup PC-nya, ada spek PC-nya lengkap. Kalau misalkan ada harganya juga boleh, silahkan tuliskan juga harganya. Terus apalagi ya? Oh, tes gamenya juga game yang kalian sering mainkan aja gitu. Apa nanti apa ya? Ya sertakan juga supaya teman-teman yang nonton nanti bakalan tahu, oh speknya seperti ini tuh, terus PGA-nya ini, prosesornya ini, RAM-nya segini tuh bisa main game misalkan PUBG itu FPS-nya segini atau GTA 5 tuh FPS-nya segini. Nah, itu kan bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk orang banyak. Nah, ya intinya seperti itulah. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.